Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita, umat-Nya. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yaitu untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan menjadi imam besar bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan sukacita kita, mari dengan hati yang gembira dan tulus kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sujud menyembah kepadanya dengan sukacita. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bersaat teduh. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memiliki bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Semua umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Terpujilah Tuhan sumber segala karunia. Dialah Tuhan yang sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Dialah keselamatan, kemuliaan, dan Dialah Raja penebus. Hanya oleh Dialah jiwa kita memuji Dia. Dengan penuh sukacita, mari kita memuji Dia dan memuliakan nama-Nya yang kudus. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Ibadah kenaikan ini biarlah boleh berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus
menyertai saudara sekalian. Amin. Kristus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Mari kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan yang hidup dan mengagungkan namanya dengan menaikkan pujian. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang terkasih, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang saya kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah naik ke sorga dan sekarang Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenaikan-Mu adalah kemenangan bagi kami setiap orang yang percaya. Engkau telah dipermuliakan di dalam sorga, dan itu pun menjadi jaminan kehidupan kami kelak dalam sorga. Teguhkanlah iman kami Tuhan, untuk terus mempercayai Engkau. Oleh sebab itu berikanlah kami kekuatan, keteguhan hati, agar kami terus memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Pada pagi hari ini Bapa, satu ucapan syukur lagi boleh kami rasakan, bahwa penyertaan Tuhan juga sempurna bagi hidup kami. Sungguh secara pribadi kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, sekalipun ada hal yang sulit yang kami rasakan. Saat ini pun Tuhan, kami pun dengan kerendahan hati memohon pengampunan yang daripada-Mu. Secara pribadi kami menyadari bahwa banyak yang telah kami lakukan di hadapan-Mu yang melukai hati-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan yang daripada-Mu. Dosa keluarga kami, dosa bangsa kami, dosa umat-Mu yang tidak memuliakan nama-Mu, ampunilah kami Tuhan. Di hari ini, di hari kenaikan-Mu ke sorga, kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam sepanjang hidup kami. Engkau tetap hadir saat kami sedih dan dalam ketakutan, saat kami dalam keputusasaan dalam menempuh perjalanan hidup ini, dan dalam persoalan hidup kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir. Kami percaya bahwa Engkau hadir merubah sedih menjadi kebahagiaan,
merubah putus asa menjadi pengharapan. Tuhan, berikanlah iman dalam diri kami, berikanlah keyakinan kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan selalu menyertai, menolong, bahkan memberikan damai sejahtera bagi kami. Kami percaya bahwa di tengah masa yang sulit saat ini, Engkau hadir menguatkan kami, dan kami akan terus berharap hanya kepadamu. Di tengah pergumulan yang kami hadapi, Tuhan, ajarilah kami agar kami tetap mengandalkan Engkau. Terutama juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami berbagai pergumulan hidup, entah itu ekonomi, pekerjaan, keluarga, tentang sakit penyakit. Kuatkan mereka Tuhan, hiburkanlah mereka. Saat ini pun kami mau berdoa untuk program gereja yang sedang berlangsung di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Untuk kebaktian online kami berdoa, biarlah jemaat-Mu mengikutinya dengan sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Persekutuan doa bersama-sama di rumah juga Tuhan, berikanlah kerinduan kepada jemaat-Mu juga untuk meluangkan waktu untuk dapat bisa menaikkan semua doa-doa kami kepadamu. Pelayanan konseling di gereja oleh hamba Tuhan, oh Bapa, Engkau berkati para hamba-Mu ini, supaya mereka dapat juga melayani setiap jemaat-Mu yang membutuhkan akan dukungan doa. Pelayanan doa pribadi melalui video call oleh hamba Tuhan juga, Bapa, Engkau berkati. Bela melalui pelayanan para hamba-hamba-Mu ini, jemaat-Mu yang sedang mengalami berbagai pergumulan hidup, tekanan hidup, Engkau hiburkan mereka. Juga kami berdoa saat ini untuk kebutuhan operasional gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan operasional di gereja kami. Terutama saat ini pun kami bersehati berdoa untuk penanganan pandemi COVID di Bogor, di Indonesia, bahkan di dunia. Tuhan, hanya kepadamu kami berharap dan hanya kepadamu kami memohon. Pulihkanlah Indonesia dan pulihkanlah dunia kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru dan hanya kepadamu kami meminta. Tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Kami percaya semua yang terjadi ada dalam kedaulatannya Tuhan. Dan Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Biarlah kami memiliki keyakinan yang baik bahwa Engkau adalah imam di atas segala imam, raja di atas segala raja, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kenaikannya, kita diberi kuasa untuk bersaksi mengabarkan kabar mulia. Puji namanya, puji namanya. Oleh karena itu, di dalam semangat untuk mengabarkan kabar mulia, mari dengan iman kita menyanyikan lagu pujian, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji
berubah. Puji namanya. Kita akan membaca bacaan bertanggapan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Ia selalu melimpahkan berkat anugerahnya bagi kita. Mari nyatakan syukur kita melalui persembahan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kristus telah dimuliakan di dalam sorga. Dengan kenaikannya kita dikuatkan, bahkan penyertaan Tuhan akan ada sepanjang masa. Demikianlah tema firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, hatiku merindukan Tuhan Yesus. Hatiku merindukan Tuhan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Meski ku tahu Tuhan di sisiku, namun ku tetap rindu wajah-Nya. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihinya, hatiku merindukan Tuhanku. Shalom saudaraku semua, jemaat GKPI Citerep, dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan
bagian firman Tuhan yang tentunya dapat menjadi berkat bagi kita semua di hari kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati pada hari ini. Mulai firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa di dalam segala keadaan, bahkan di dalam situasi apapun, sekalipun saat ini kami masih beribadah di rumah oleh karena kondisi, bahkan ketika kami bersama-sama memperingati hari kenaikan yang biasanya kami adakan bersama-sama dalam persekutuan di gereja-Mu, namun saat ini situasi yang tidak memungkinkan sehingga kami ada di rumah kami masing-masing. Namun satu hal kami yakini Tuhan, bahwa sekalipun kami masih ada di rumah masing-masing, Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau boleh menyatakan anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan renungkan pada saat ini, betul-betul memberi kekuatan, sebuah pengharapan bagaimana janji Tuhan yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu, di dalam kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Berfirmanlah dan nyatakanlah isi hati-Mu bagi setiap kami, bahwa kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan bahkan mampukan kami Tuhan untuk melakukan akan firman-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah akan pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi bagaimana ia melakukan, mengaplikasikan akan kebenaran itu di dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema yang kita akan renungkan pada hari kenaikan Yesus ke surga yang boleh kita peringati bersama pada hari ini, saudara, yaitu penyertaan Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema ini saudara, saya mengajak kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus, untuk kita bersama-sama memahami dan menyadari bahwa kuasa penyertaan Tuhan itu tidak terbatas di dalam kehidupan umatnya. Sehingga saudaraku, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu khawatir di dalam kita menjalani akan kehidupan ini. Rasa takut tidak akan pernah mempengaruhi keadaan kita, saudara. Jikalau memang itu harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Namun kuasa Tuhan yang kita yakini, yang kita percayai, Dia akan senantiasa menyertai hidup kita. Bahkan kuasa Tuhan itulah yang dapat merubah segala keadaan. Mengapa saudara-saudara? Oleh karena Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, saudaraku yang kekasih, penyertaan Tuhan sepanjang masa merupakan sebuah tema yang juga sekaligus menjadi sebuah pertanyaan bagi kita pada saat ini, dalam situasi yang menakutkan, di mana saudara-saudara kita bersama-sama menghadapi satu masalah
Itulah virus corona yang bukan hanya menjadi masalah secara pribadi gereja, tetapi ini menjadi masalah bagi umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, dengan kenyataan yang ada ini, tentunya dihubungkan dengan tema kita, maka muncul sebuah pertanyaan, bahkan barangkali berbagai-bagai macam pertanyaan. Benarkah penyertaan Tuhan sepanjang masa bagi umat yang percaya kepada Dia? Bukankah banyak anak Tuhan yang telah mengalami korban virus ini? Ada yang di PHK, ada yang gajinya dikurangi, ibadah yang biasanya di gereja sekarang terpaksa diadakan di rumah. Yang tadinya semua kita bisa berkunjung satu sama lain, sekarang pun dilarang, tidak boleh oleh karena kondisi ini. Bahkan saudara-saudaraku, bukan hanya berhenti di situ, tetapi di mana banyak orang percaya juga yang mengalami korban, bahkan meninggal, saudara-saudaraku. Itu semua akibat daripada virus yang kita hadapi saat ini. Saudara, kalau memang demikian, akan muncul sebuah pertanyaan, di manakah penyertaan Tuhan bagi umatnya? Masih relevankah janji Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, saudara? Untuk dapat memahami dan mendapatkan jawaban secara utuh atas pertanyaan ini, saudara, maka mari kita renungkan bagian firman Tuhan bacaan kita sesuai dengan konteksnya. Nah, firman Tuhan katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, melalui ayat firman Tuhan ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan, yang bukan hanya menuntut akan janji Tuhan, namun ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, dan itu harus kita ketahui, yaitu dasar penyertaan Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua adalah tujuan daripada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kita akan masuk dalam poin pertama. Apa dasar penyertaan Tuhan? Nah, saudara, firman Tuhan katakan, karena segala kuasa telah diberikan kepadaku. Artinya bahwa segala kuasa baik di bumi maupun di sorga itu telah diberikan kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa Yesus memiliki segala otoritas dan kuasa baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Nah, saudara, jadi otoritas atau hak atau kemampuan, kekuatan, kemerdekaan, kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu itu ada di dalam diri Yesus. Nah, saudara, kuasa atau otoritas ini itu tidak dapat digagalkan oleh kekuatan apapun. Semua akan bertekuk lutut di bawah kuasa dan otoritas Yesus. Nah, saudara, kuasa dan otoritas inilah yang menjadi dasar akan penyertaan Tuhan bagi umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah, saudara, kalau kuasa dan otoritas ini menjadi dasar dalam penyertaannya bagi kita, saudara, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas dalam menghadapi apapun. Mengapa, saudara? Oleh karena kuasanya lebih dahsyat dari segala keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Ada amin, saudara? Puji Tuhan. Saudara-saudara, kemudian poin yang kedua yaitu tujuan penyertaan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan di dalam pembacaan kita saat ini, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, inilah tujuan Tuhan dan janji penyertaannya bagi umatnya. Janji penyertaan Tuhan yang disampaikan kepada muridnya, dan tentunya ini bagi kita semua sebagai orang yang percaya bahwa Dia menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudaraku, janji ini bukanlah sekedar janji
yang berdiri sendiri, yang tanpa tujuan. Tidak, saudara-saudara. Tetapi janji penyertaan Tuhan yang disaksikan di dalam firman Tuhan ini, itu berkaitan erat dengan suatu amanat, dengan suatu tugas atau sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian tentunya sebelum ia naik ke sorga. Saudara, banyak orang yang mengaku percaya seringkali hanya menuntut akan janji penyertaan Tuhan, namun tidak pernah menyadari bahwa ada amanat, ada sebuah tugas dan sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah janji yang juga diberikan kepada kita. Kalau kita mau gali lebih dalam, saudara, maka kita akan menemukan tujuan penyertaan Tuhan itu, bahwa ini berkaitan dengan hati Allah yang penuh dengan kasih. Ia ingin mendamaikan manusia berdosa dengan dirinya yang terputus oleh karena dosa. Ia ingin supaya Injil yang menyelamatkan itu disampaikan ke seluruh muka bumi ini. Karena jalan satu-satunya manusia yang berdosa dapat dipulihkan dan mengalami keselamatan sejati itu, dia harus mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, dasar inilah, maka sebelum ia naik ke sorga, ia memberikan sebuah amanat kepada para muridnya. Dan tentunya pesan ini juga menjadi pesan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Atau amanat ini juga menjadi amanat yang juga dipercayakan, diperuntukkan kepada kita semua. Saudara, apa amanat yang menjadi tujuan penyertaannya bagi kita semua? Nah, firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, amanat ini menunjukkan bahwa sebagai orang yang percaya, sebagai seorang murid, kita harus pergi mencari mereka yang terhilang. Kita harus pergi memberitakan Injil yang menyelamatkan ini, sehingga banyak orang yang berdosa, yang terhilang itu kembali mengalami perdamaian dengan Allah. Banyak orang berdosa yang terhilang itu kembali mengalami persekutuan dengan Kristus. Banyak yang terhilang itu, yang berdosa, kembali hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup. Bahkan mereka pun dapat diutus untuk memberitakan Injil bagi sesama, bagi orang lain yang juga belum mengenal kasih dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, untuk tugas inilah maka Tuhan menyatakan janjinya bahwa ia akan menyertai sampai pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, ini berkaitan dengan satu amanat, ya, berkaitan dengan satu tanggung jawab, berkaitan dengan satu perintah, yaitu memberitakan Injil. Dan di dalam melaksanakan amanat dan tanggung jawab dalam memberitakan Injil, disitulah Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita hanya menuntut janji Tuhan bahwa ia harus menyertai sampai pada akhir zaman, tetapi saudaraku, kita harus bertanya di dalam diri kita, apakah kita sudah melakukan amanat? Apakah kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang percaya? Maka saudaraku, kalau belum, maka janji penyertaan ini bukan untuk kita. Karena janji ini diberikan hanya kepada mereka yang melaksanakan amanat agungnya, yang melaksanakan perintahnya.
yang melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang ketiga, saudara-saudara, yaitu janji penyertaan Tuhan. Dalam ayat 18 firman Tuhan katakan, Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara, sebelum dia naik ke sorga, ia memberikan amanat kepada kita untuk memberitakan Injil. Sebuah tugas dan tanggung jawab yang tentunya tidak mudah bagi kita. Namun saudara-saudara, Yesus menjanjikan sebuah perlindungan bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa Yesus sendiri yang akan menolong, Dia sendiri yang akan menyertai murid-muridnya. Dan kalau kita mencoba untuk lebih mendalami dari teks firman Tuhan, kata menyertai di sini itu mau menyatakan bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan setiap orang yang memberitakan berita kebenaran tentang dirinya. Dia pasti melindungi mereka. Dia pasti memberikan pertolongan, penghiburan atas mereka. Dia pasti memampukan mereka untuk melaksanakan tugas pemberitaan kebenaran itu. Dan dia juga pasti meyakinkan kita semua bahwa kita tidak sekedar yakin akan kebenaran tentang Kristus, tetapi sungguh-sungguh yakin juga akan kebenaran yang kita teruskan atau yang kita beritakan kepada semua orang yang ada dimanapun di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, di sepanjang karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah, Ia tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya melakukan tugas perutusan tanpa dilengkapi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya yang sungguh-sungguh melaksanakan amanatnya, yang sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang terus memampukan, Allah yang terus menolong, Allah yang terus memberikan penghiburan, Allah yang terus memberikan kekuatan, bahkan Ia melindungi dan Ia mengerjakan tugas yang besar itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam kita melaksanakan tugas atau amanat atau tanggung jawab ini, saudara, jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Percayalah bahwa Allah menjamin bahwa Ia hadir bersama-sama dengan kita di dalam situasi apapun, termasuk di dalam krisis yang kita alami saat ini. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Ia selalu hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan di masa-masa tersulit sekalipun, masa-masa terberat sekalipun, Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Saudaraku, kita mungkin kelihatan merasa seorang diri di dalam kita menghadapi suatu krisis yang terjadi atau yang sedang kita alami. Bukan sepertinya tidak ada orang yang berpihak kepada kita. Sepertinya tidak ada orang yang mengerti apa yang kita alami. Bahkan mungkin orang memusuhi kita. Kita di dalam menyatakan kebenaran, ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tetapi siapapun kita, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang taat di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan amanatkan, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Percayalah bahwa Allah bersama kita. Yakinlah
bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Ia senantiasa memimpin di dalam perjalanan hidup, di dalam kita melangkah, dalam situasi apapun, di dalam melaksanakan dan di dalam melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita sebagai orang percaya untuk kembali menyadari dan kembali memahami serta melaksanakan tugas atau amanat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Bukan hanya menuntut akan janji penyertaan-Nya, namun marilah kita lakukan apa yang menjadi tujuan di balik penyertaan-Nya bagi kita selagi Tuhan izinkan kita masih bernapas. Saudaraku jemaat sekalian, jangan takut dengan segala kondisi atau keadaan yang kita hadapi. Karena ketika Dia memanggil kita dan memberikan amanat untuk kita laksanakan, maka Ia pun bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi setiap kami, boleh menerjemahkan kebenaran untuk supaya kami lebih mengerti lebih dalam, memahami lebih dalam akan maksud melalui firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami pada saat ini. Penyertaan Tuhan sepanjang masa, biarlah ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Karena di tengah-tengah janji ini Tuhan, melalui kebenaran-Mu kami kembali diingatkan bahwa ada sebuah tanggung jawab yang harus kami lakukan. Ada sebuah amanat yang harus kami kerjakan. Dan di dalam tugas dan amanat itulah penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami hanya seringkali menuntut akan janji Tuhan, menuntut akan penyertaan-Mu, namun kami sulit untuk memahami lebih dalam bahwa ternyata di balik penyertaan Tuhan atau janji itu ada sebuah tanggung jawab yang harus kami lakukan. Tuhan tolong kami semua, mampukan kami semua Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi amanat Tuhan bagi setiap kami sebagai orang yang percaya. Sehingga ketika Tuhan izinkan kami ada di tengah dunia ini sampai hari ini, biarlah kami boleh menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan amanatkan. Dan di dalam itulah kami meyakini bahwa janji Tuhan senantiasa menyertai. Penyertaan Tuhan senantiasa kami alami. Penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita responi bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih
kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Yakinilah bahwa penyertaan Tuhan sepanjang masa. Peliharalah firman-Nya, jadilah saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silahkan duduk saat teduh. Amin. Para murid Yesus telah menerima kuasa yang dijanjikan untuk menjadi saksi baginya ke segala penjuru dunia. Kita pun diutus Tuhan untuk menjadi saksi yang nyata di dalam kata juga tindakan agar Kristus dimuliakan. Dengan syukur, mari kita sambut tugas perutusan Tuhan untuk menjadi pewarta kasih Allah. Ku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih
tahu Tuhan yang tinggi, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kami segenap panitia dan penata layanan mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati.